ideologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Lerner dan Laswell. Ideologi adalah kumpulan nilai, keyakinan, dan pandangan hidup yang mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua yaitu Robert Dahl. Ideologi merupakan suatu nilai dan norma yang memberikan arah dan makna bagi tindakan politik serta kehidupan sosial. Yang ketiga yaitu menurut Louis Althusser, ideologi adalah cara berpikir dan pandangan dunia yang dibangun oleh masyarakat yang dapat memengaruhi cara individu memahami posisi mereka dalam dunia. Yang keempat yaitu menurut Karl Mannheim, ideologi mencakup keseluruhan pandangan dunia yang membentuk cara orang berpikir dan bertindak, seringkali terkait dengan kepentingan sosial dan politik tertentu. Yang kelima yaitu menurut George Orwell, ideologi adalah sistem pemikiran yang digunakan untuk mendukung dan membenarkan praktik-praktik tertentu dalam masyarakat, seringkali berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan. Yang definisi ini menunjukkan ideologi mencakup nilai-nilai, norma, dan pandangan yang memengaruhi tindakan dan pemikiran individu serta kelompok dalam konteks sosial dan politik. Selanjutnya ada fungsi dan makna ideologi bagi suatu negara. Yang pertama, fungsi ideologi sebagai struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami kejadian di lingkungan sekitar. Yang kedua, sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang dalam bertindak. Yang keempat, sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Yang kelima, sebagai kemampuan untuk menyemangati seseorang dan mendorong untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Yang keenam, sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta membuat pola tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Lalu, ideologi memiliki makna yang penting bagi suatu negara. Di antaranya, ideologi merupakan seperangkat ide dan tindakan yang dianut oleh sebuah negara. Ideologi terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Yang pertama, kerangka penyelenggara negara. Ideologi menjadi kerangka penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang kedua, petunjuk arah. Ideologi menjadi petunjuk arah bagi negara untuk berkembang. Yang ketiga, pembentuk identitas. Ideologi berfungsi membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Yang keempat, pemersatu. Ideologi berfungsi mempersatukan orang dari berbagai golongan, suku, agama, ras, dan bahkan ideologi. Yang kelima, mengatasi konflik. Ideologi berfungsi mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Lalu, sebagai pedoman masyarakat, ideologi menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir, pembentuk struktur sosial. Ideologi dapat membentuk struktur sosial, politik, dan ekonomi di sebuah negara. Ideologi Pancasila merupakan suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini diakui sebagai ideologi negara resmi Indonesia dan tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang bersifat dinamis, aktual, dan antisipatif. Disebut terbuka karena memiliki prinsip dasar yang sangat inklusif dan dapat diinterpretasikan secara luas oleh berbagai kelompok masyarakat. Pancasila juga terbuka untuk perkembangan dan perubahan dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Terdapat 3 nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar Pancasila yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Nilai dasar diterima sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal,
sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Cita-cita dan tujuan negara tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dijadikan tertib hukum tertinggi, sumber hukum positif, dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Itu merupakan contoh dari nilai dasar Pancasila. Lalu selanjutnya adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan nilai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai instrumental dapat berubah dalam pengembangan dan pengamalannya sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Perubahan tersebut tidak boleh menyimpang dari nilai dasarnya. Sifat dinamis dan inovatif nilai instrumental memungkinkan Pancasila dapat senantiasa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Seperti contohnya, nilai instrumental adalah segala kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar. Dan seperti contoh pada nilai-nilai tersebut adalah TAP MPR, undang-undang atau UU, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah nilai praksis Pancasila, merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis Pancasila adalah nilai etika atau nilai moral. Penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan aspirasi masyarakat. Contoh nilai ini adalah segala interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Tiga dimensi yang terdapat dalam ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu dimensi idealis. Dimensi ini menunjukkan bahwa Pancasila berakar pada nilai-nilai luhur yang bersifat fundamental dan ideal. Nilai-nilai ini mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia yang hendak dicapai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua ada dimensi realistis. Dimensi ini mengacu pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebagai konsep abstrak, tetapi juga harus disesuaikan dengan kenyataan dan kondisi masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut harus dapat diterapkan dalam berbagai situasi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Dimensi ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan. Pancasila tidak kaku, sehingga memungkinkan penerapannya dalam berbagai konteks dan perubahan situasi tanpa menghilangkan esensi dari nilai-nilai dasarnya.